semuanya, selamat datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu kembali buat nonton dan support Rumah Tetua. Minta like sama komennya dibanyakin boleh kali. Ya udah markin cut aja deh, mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut dengan Xiaoyan yang akhirnya mengetahui rahasia di balik peta Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan juga mengetahui mengenai Purifying Demonic Lotus Flame dan setelah semuanya terungkap, Yao Lao mengajak semua orang untuk kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Selama waktu itu, informasi mengenai pohon kuno Bodhisattva telah menyebar ke seluruh dataran tengah dengan sangat cepat, menyebabkan segala kekacauan dan menarik perhatian banyak tokoh kuat, termasuk para tetua yang telah lama tidak muncul. Daya tarik pohon kuno Bodhisattva yang dikabarkan dapat membantu mencapai tingkat doseng jauh melebihi bahaya wilayah kuno Wasteland, membuat area terlarang itu tidak lagi menjadi penghalang. Banyak yang bersedia untuk mengambil resiko besar demi kesempatan mencapai puncak kekuatan benua. Sementara faksi-faksi di dataran tengah bergejolak, Xiaoyan setelah beristirahat memilih untuk tidak keluar dan malah memasuki ruang terpencil untuk berlatih. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao mengenai Purifying Demonic Lotus Flame, Xiaoyan memahami bahwa dia tidak boleh mendekati api itu sebelum mencapai tingkat doseng. Oleh karena itu, tujuan utamanya bergeser ke pohon kuno Bodhisattva yang akan segera muncul. Untuk mencapai tingkat doseng dalam 3 tahun, dia membutuhkan kekuatan jantung Bodhisattva. Dia menyadari betapa sulitnya untuk mencapai tingkat kekuatan yang diinginkan dalam waktu singkat tanpa bantuan eksternal. Mengingat perjalanannya dari tingkatnya saat ini ke tingkat doseng membutuhkan banyak tahapan dan waktu yang sangat lama bagi orang biasa. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa wajib memasuki wilayah kuno Wasteland untuk mendapatkan jantung Bodhisattva. Dia tahu ini tidak akan mudah karena pohon Bodhisattva telah menarik perhatian banyak faksi dan praktisi kuat. Untuk meningkatkan peluangnya, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Cara tercepat untuk melakukan ini adalah melatih skill Do tingkat tinggi. Selama pelatihan ini dia memutuskan untuk melatih King Kong Glass Body, sebuah skill Do tingkat Tian yang baru saja diperolehnya. Teknik Do ini sangatlah kuat dan akan memberikan kepercayaan diri lebih dalam perjalanannya ke wilayah kuno Wasteland. Di ruang yang tenang itu, Xiaoyan menggenggam gulungan emas gelap berisi teknik King Kong Glass Body. Setelah memindahkan informasi ke dalam pikirannya, dia mempelajari metode pelatihannya. Skill ini menggunakan Doki untuk memperkuat tubuh fisik secara ekstrim, mengubahnya menjadi sekuat logam yang tak tertembus. Meskipun metode latihannya keras kepada tubuh, fisik Xiaoyan yang telah ditempa berbagai harta alam dianggap cukup kuat untuk menahannya. Xiaoyan pun memulai latihannya, menutup mata dan mengikuti metode gulungan itu. Dengan segera cahaya keemasan memancar dari tubuhnya dan tubuhnya mulai membesar diikuti suara retakan tulang yang samar. Tubuhnya membengkak hingga 2 kali lipat ukuran normalnya dan kulitnya berubah menjadi warna emas gelap. Namun pembengkakan ini berhenti dan tubuhnya dengan cepat menyusut kembali ke ukuran semula. Saat membuka mata, Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar, menyadari bahwa latihan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, di mana kulitnya terkoyak, ototnya robek dan tulang-tulangnya patah. Xiaoyan memahami bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk menguasai skill Do ini dan tubuhnya harus terbiasa dengan transformasi yang menyakitkan ini. Meskipun menyakitkan, Xiaoyan dengan sedih melanjutkan latihannya. Dia berulang kali mengalami proses pembengkakan dan penyusutan, memuntahkan darah segar setiap kali meskipun jumlah darah yang dimuntahkan berkurang seiring waktu, menandakan tubuhnya telah mulai beradaptasi. Setengah bulan berlalu dan selama periode ini dataran tengah tetap dalam kekacauan dengan banyak faksi mengirimkan pasukannya ke dekat wilayah kuno Wasteland. Meskipun kekuatan utama masih menunggu konfirmasi kemunculan pohon kuno Bodhisattva. Kemunculan sebenarnya akan menciptakan fenomena unik yang bisa dirasakan di seluruh dataran tengah. 5 hari berlalu dalam ketegangan ini dan pada hari ke-6 ketika sinar pertama cahaya pagi menyentuh bumi, aura jernih tiba-tiba menyapu dari langit timur laut, menyebar ke seluruh dataran tengah seperti gelombang. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan melihat gambaran pohon tua menjulang tinggi yang memancarkan aura cerdas jauh di dalam pikiran mereka. Hal ini adalah tanda legendaris kemunculan pohon kuno Bodhisattva.
Dengan fenomena ini, seluruh dataran tengah akhirnya meledak dalam kegaduhan. Sementara itu kembali ke pavilion bintang jatuh, di mana suasana damai yang biasa tiba-tiba terusik oleh ledakan hebat dari salah satu ruang suci, di mana cahaya keemasan samar berkedip dari dalamnya. Para tetua tertegun melihat cahaya ini. Ledakan keras lainnya menyusul menghancurkan ruangan itu sepenuhnya. Dari reruntuhan itu, sesosok raksasa setinggi lebih dari 20 meter berwarna kuning keemasan muncul. Langkahnya mengguncang tanah saat ia keluar, kemudian ia meraung di langit dengan suara menakutkan yang menyebar seperti badai gelombang sonik, memaksa para tetua yang berada di dekatnya mundur beberapa langkah. Kebanyakan tetua berubah ekspresi merasakan kekuatan mengerikan raksasa emas itu. Mereka merasakan aura yang sangat berbahaya darinya, seolah satu pukulan saja cukup untuk menghancurkan mereka. Perasaan ini membuat banyak mata tetua berkedut, karena bahkan yang terkuat di antara mereka yang telah mencapai tingkat ahli Dozun merasa dalam bahaya yang ekstrim. Namun setelah sedikit tertegun, mereka dengan cepat berpencar dan membentuk lingkaran di sekitar raksasa itu, siap untuk menyerang jika ada aktivitas yang tidak biasa. Sementara para tetua mengamati raksasa itu dengan serius, beberapa sosok bergegas dari kejauhan dan berhenti di udara. Mereka adalah Yaolau, Cailin, dan dokter peri kecil yang datang setelah mendengar keributan. Para tetua buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada Yaolau. Salah satu tetua kemudian menanyakan identitas sosok raksasa itu kepada Yaolau. Yaolau pun hanya tersenyum dan mengungkapkan bahwa sosok itu adalah Xiaoyan. Para tetua terkejut dan tercengang sebelum akhirnya kembali melirik ke raksasa emas itu. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa wujud itu adalah sesuatu yang diubah dari Xiaoyan. Raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang tercengang. Cahaya keemasan pun langsung memancar dan tubuh raksasa itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi sosok kurus dalam beberapa detik. Xiaoyan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya dan hanya mengeluarkan beberapa batuk intens. Tampak terlihat jelas bahwa ini merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Dia menggelengkan kepala dengan penyesalan, menyatakan bahwa King Kong Glass Body yang dia latih hanya mencapai tinggi sekitar 21 meter dan masih ada celah untuk menuju puncak setinggi 30 meter. Yaolau tertawa dan mengatakan bahwa Xiaoyan seharusnya tidak merasa tidak puas karena tanpa pemurnian tubuh fisiknya dan berbagai harta alam dan cairan obat, dia tidak akan mencapai tingkat ini bahkan dalam waktu setengah tahun. Xiaoyan pun tersenyum dan sadar bahwa tingkat kemajuannya ini sudah sangat baik. Ia merasa pembatasnya adalah kekuatan tubuhnya dan berharap ia bisa mencapai puncak tinggi 30 meter jika ia bisa mendapatkan lebih banyak harta alam untuk memperkuat fisiknya di masa depan. Xiaoyan merenung dan merasa bahwa selama periode pelatihan ini, auranya juga sedikit meningkat. Wilayah kuno Wasteland mungkin sangat berbahaya, tetapi juga kaya akan harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Ia berharap jika cukup beruntung selama perjalanan ini, ia bisa mencapai tingkat Dozun bintang 9 dan berhasil menguasai King Kong Glass Body sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Karena ia sadar bahwa ia perlu terus memperkuat dirinya. Yaolau menatap Xiaoyan dan perlahan berbicara bahwa informasi telah dikonfirmasi. Dan kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar. Hati Xiaoyan tanpa sadar berdebar mendengar berita ini dan menduga bahwa faksi lain juga pasti sudah mulai bergerak. Yaolau mengatakan bahwa kali ini Xiaoyan akan memimpin beberapa orang menuju wilayah kuno Wasteland terlebih dahulu. Yaolau juga memberikan token giok spasial untuk dihancurkan jika Xiaoyan menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan. Yaolau lanjut menjelaskan bahwa daya tarik pohon kuno Bodhisattva terlalu besar dan sangatlah mungkin untuk klan kuno akan ikut campur. Dengan begitu maka akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan jantung Bodhisattva. Xiaoyan pun mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut dengan hal tersebut. Yaolau menepuk bahu Xiaoyan dan menghela nafas lembut serta menjelaskan bahwa ia harus tetap di Falling Star Pavilion untuk menjaganya. Itulah mengapa Xiaoyan harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ini. Ia menyarankan untuk menghancurkan token setelah memasuki bagian terdalam wilayah kuno karena di sana kemungkinan akan sangat berbahaya.
Yaolao pun juga kembali menekankan bahwa perjalanan ini sangatlah penting bagi Xiaoyan dan memintanya untuk melakukan yang terbaik. Xiaoyan mengangguk dan segera bertanya kapan sebaiknya mereka berangkat. Yaolao menjawab mereka sebaiknya berangkat secepatnya karena Xiaoyan telah melakukan kultivasi selama setengah bulan dan telah banyak faksi yang telah memasuki wilayah dataran kuno selama periode tersebut. Xiaoyan sedikit mengangguk lalu perlahan menyatakan bahwa mereka akan bergerak sekarang. Xiaoyan selalu bertindak cepat. Setelah mengambil keputusan, ia segera bergerak dan terbang ke timur laut. Kali ini ia membawa 4 orang bersamanya, yakni Cailin, dokter peri kecil, King Lin, dan seorang tetua yang kekuatannya telah mencapai puncak tingkat Dozun. Sementara itu, Tianhuo Zunzi saat ini sedang melakukan pelatihan sehingga ia tidak bisa ikut. Kekuatan bertarung Cailin dan dokter peri kecil setara dengan Dozun bintang 8 dan mereka juga bisa melawan ahli puncak Dozun jika bekerja sama. King Lin dengan pupil miliknya juga dapat mengendalikan kekuatan tempur yang kuat dan kemampuan misterius mengendalikan monster sihir berbentuk ular menjadikannya penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, mereka cukup kuat untuk menghadapi sebagian besar tantangan kecuali bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah kuno Wasteland terletak di bagian timur laut dataran tengah, cukup jauh dari pavilion bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiaoyan melakukan perjalanan secepatnya dan melewati beberapa lubang cacing, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiaoyan menemukan banyak orang dari segala arah berpergian ke arah yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu wilayah Wasteland kuno. Penemuan ini membuat Xiaoyan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Hal ini membuktikan betapa menakutkan godaan pohon kuno Bodhisattva sampai tempat yang dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia di masa lalu ini dipenuhi begitu banyak orang. Kota Wasteland adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan wilayah kuno Wasteland. Biasanya hanya sedikit orang yang tinggal di sana dan karena reputasi ganas wilayah kuno, jarang juga ada yang bepergian ke arah sana. Oleh karena itu, kota itu tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini terasa sedikit berbeda. Munculnya pohon kuno Bodhisattva telah menarik perhatian banyak orang, mengubah kota yang sepi ini menjadi hidup seketika dengan kebisingan yang terdengar samar dari beberapa kilometer jauhnya. Perhentian pertama kelompok Xiaoyan adalah kota kecil ini. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan tentu saja perlu mendapatkan informasi terkait wilayah kuno Wasteland. Pencarian informasi diperlukan agar mereka tidak mengalami nasib buruk jika masuk dengan membabi buta. Oleh karena itu, Xiaoyan meninggalkan kelompok dokter peri kecil di kota Wasteland dan pergi untuk mengumpulkan informasi. Ia kembali bergabung dengan kelompok Cailin 2 jam kemudian. Cailin tanpa sadar bertanya bagaimana hasilnya setelah melihat ekspresi Xiaoyan saat mereka kembali bersatu. Xiaoyan menghela nafas lembut dan jarinya mengusap dahi. Ia melaporkan informasi yang dikumpulkannya bahwa kelompok yang memasuki wilayah kuno Wasteland sebelumnya telah mati semua, bahkan termasuk beberapa ahli tingkat Dozun. Ekspresi kelompok Cailin berubah seketika setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya apakah semua orang ini benar-benar mati? Apakah wilayah Wasteland kuno ini sungguh sangat berbahaya? Dokter peri kecil pun mengerutkan alisnya dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Ia memutuskan bahwa karena beberapa ahli akan masuk besok, mereka akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah kuno Wasteland ini disebut tanah terlarang manusia, ia pasti bukanlah tempat yang baik. Mereka akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya. Wilayah kuno Wasteland ini benar-benar misterius dan seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Setiap kecerobohan dapat menyebabkan kehancuran total dari kelompok dan ini adalah harga yang sulit untuk diterima. Oleh karena itu, mereka harus sangatlah berhati-hati dengan semua yang mereka lakukan. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba dengan banyak kelompok yang bersiap untuk bergegas. Xiaoyan dan kelompoknya yang berada di belakang mengamati kerumunan yang masuk dengan pandangan tanpa kata. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga sebagian orang besar masuk terlebih dahulu sebelum mereka bergerak, membiarkan orang lain berada di garis depan.
Setelah menunggu sekitar setengah jam, Xiaoyan memimpin Cailin, dokter peri kecil, King Lin, dan tetua bernama King Chen memasuki hutan purba dengan kecepatan tinggi. Begitu masuk di sana, cahaya di sekitar mereka meredup drastis dan aroma dedaunan busuk pun seketika menyebar. Kelompok Xiaoyan bergerak cepat, dengan mudah mengatasi beberapa binatang buas di awal perjalanan. Namun Xiaoyan merasa ada sesuatu yang aneh karena perjalanan mereka terasa terlalu mulus untuk tempat berbahaya seperti ini. Kewaspadaan pun meningkat dan dia memperlambat langkah, memilih untuk mengikuti kelompok besar di depan dari kejauhan agar memiliki waktu reaksi yang cukup jika terjadi sesuatu. Semakin dalam mereka memasuki wilayah Wasteland kuno, perasaan bahaya pun semakin kuat. Dokter peri kecil yang sangat peka terhadap racun segera mendeteksi keberadaan kabut beracun yang berbahaya. Kabut ini sangatlah mematikan, bahkan bisa berakibat fatal bagi seorang dozun jika terhirup dalam jumlah banyak. Sebagai antisipasi, dokter peri kecil pun memberikan pil penolak racun kepada anggota kelompoknya. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan sengsara dari kelompok di depan, menunjukkan bahwa orang-orang itu telah terkena racun. Xiaoyan dan kelompoknya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa henti, meyakini bahwa mereka yang datang sejauh ini karena keserakahan harus bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Saat kabut beracun semakin pekat, teriakan dan gemuruh doki dari para ahli yang kehilangan akal sehat mereka semakin sering terdengar. Saat melewati kabut, kelompok Xiaoyan menemukan mayat seorang dozun yang tubuhnya menghitam sepenuhnya karena racun. Xiaoyan merasa aneh karena racun tersebut tampaknya mampu menembus perlindungan doki. Dokter peri kecil akhirnya menyelidiki kabut beracun itu lebih dekat dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Kabut itu bukan hanya racun, melainkan cacing beracun yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Cacing-cacing itu mengapung di udara dan terhirup masuk ke dalam tubuh. Dengan begitu, maka jutaan cacing ini bisa masuk ke tubuh seseorang. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan bergumam bahwa ia kebal racun karena tubuhnya. Namun anggota kelompok lainnya tidak memiliki racun sebagai penangkal dan kemungkinan cacing-cacing ini juga telah berada di dalam tubuh mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera mengedarkan api surgawi miliknya. Suhu tinggi api itu membakar cacing-cacing di dalam tubuhnya dan menghasilkan suara melengking yang menyeramkan. Setelah membersihkan dirinya, dia menggunakan api surgawi untuk membersihkan Cailin, King Lin, dan tetua King Chen dari cacing-cacing tersebut. Xiaoyan kemudian menciptakan area aman berdiameter 50 kaki di sekitar mereka menggunakan api surgawinya. Suhu tinggi dari api itu membuat kabut beracun mundur dan tidak berani mendekat. Xiaoyan menyadari bahwa kabut beracun ini saja sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar orang. Meskipun begitu, dia bertekad untuk mempercepat langkahnya menuju area yang lebih dalam, mengetahui bahwa beberapa orang yang lebih kuat kemungkinan sudah bergerak maju. Di tengah hutan berkabut racun yang mencekam, jeritan-jeritan menyedihkan terus terdengar. Sementara itu, Xiaoyan dan kelompoknya terus mempercepat langkah mereka tanpa terpengaruh oleh kabut beracun. Saat mereka masuk semakin dalam, kabut racun pun benar-benar menghilang. Mereka melompat ke atas sebuah batu besar dan melihat ke depan, menyaksikan aliran gunung yang sangat lebar dan dalam masih diselimuti kabut racun di dasarnya. Di balik aliran gunung itu terbentang pegunungan tak berujung yang menjulang tinggi, memancarkan aura kuno dan luas yang merupakan pertanda wilayah Wasteland kuno yang sebenarnya. Xiaoyan merasakan banyak aura ganas dari pegunungan tersebut dan menyadari adanya bahaya yang mengintai. Tetua King Chen menjelaskan bahwa binatang buas di wilayah ini sangatlah kuat meskipun kecerdasan mereka rendah. Xiaoyan mengangguk dan segera mengeluarkan benih bodhisatwa untuk mencari lokasi pohon kuno bodhisatwa. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan hanya bisa mendeteksi bahwa lokasinya berada di arah barat laut. Tanpa ragu, Xiaoyan dan kelompoknya melesat melintasi aliran gunung dan setibanya di sisi lain, beberapa bayangan hitam berbau busuk menerkam dari tanah. Dengan gerakan lengan bajunya, Xiaoyan menangkis serangan binatang buas bermata merah itu. Menyadari bahwa banyak binatang buas di wilayah ini, Cailin menyarankan agar mereka tidak terbang untuk menghindari menarik perhatian. Xiaoyan pun setuju dengan Cailin dan mereka segera mendarat di tanah. Setelah mendarat,
Beberapa sosok lain tiba tetap di udara dan mengamati kelompok Xiaoyan dengan hati-hati. Mereka semua adalah ahli di kelas Dozun dan tampaknya mampu melewati kabut racun. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan mereka dan memilih untuk melanjutkan perjalanan diikuti oleh kelompoknya. Para pendatang baru itu pun terlihat mengerutkan kening melihat keberangkatan dari kelompok Xiaoyan. Setelah terdiam dan merasakan kekuatan dari kelompok Xiaoyan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengubah arah. Di dalam wilayah kuno, auman binatang buas terus terdengar. Kelompok Xiaoyan juga berhasil menumbangkan seekor binatang buas besar dengan pilar doki beracun. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu tetua King Cheng kembali dari pengintaian. Setelah beberapa saat, tetua King Cheng kembali dan melaporkan bahwa tidak ada bahaya signifikan di depan. Hanya saja ia bertemu dengan sekelompok orang dari Sekte Langit Mendalam yang berencana menyergap kelompok lain dari Sekte Bunga. Xiaoyan yang memiliki perselisihan dengan Langit Mendalam awalnya memutuskan untuk tidak terlibat dan membiarkan mereka saling bertarung. Namun saat mengetahui faksi yang diincar adalah Sekte Bunga, Xiaoyan seketika menegang. Xiaoyan pun bertanya dengan nada memastikan apakah kelompok itu benar-benar berasal dari Sekte Bunga. Setelah tetua King Cheng mengonfirmasi, wajah Xiaoyan pun menjadi semakin suram. Xiaoyan berpikir bahwa jika Yun Yun berada di antara mereka, ia tidak hanya bisa berpangku tangan. Dengan suara dingin yang dipenuhi niat membunuh, Xiaoyan memerintahkan kelompoknya untuk menyerang dan menghancurkan Sekte Langit Mendalam, bertekad untuk menyelesaikan perseteruan lama mereka. Sementara itu di sisi lain, sekelompok sosok bergerak secepat kilat melintasi pegunungan dan memancarkan aura kuno dengan sedikit penderitaan. Salah satu sosok yang ternyata adalah Nalan Yanran melirik ke belakang dengan cemas, menyadari bahwa mereka terkunci oleh para pengejar. Bersama Nalan Yanran ada Yun Yun juga, kepala dari Sekte Bunga yang memancarkan aura luhur dan murni. Salah satu tetua Sekte Bunga yang tampak pucat dan terluka mengungkapkan kemarahan mereka yang mendalam. Dia menjelaskan bahwa Sekte Langit Mendalam telah melancarkan serangan mendadak saat mereka sedang bertarung dengan makhluk buas. Serangan itu juga mengakibatkan kematian dari tetua King Hua. Tetua lainnya juga menyuarakan kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Namun Yun Yun dengan tenang mengingatkan mereka bahwa ini bukanlah saatnya untuk membicarakan hal itu. Prioritas utama mereka adalah untuk melarikan diri dari kejaran Sekte Langit Mendalam yang jelas berniat untuk menghabisi mereka semua di sana. Mengingat kekuatannya yang telah meningkat sebagai kepala sekte, para tetua lainnya menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun merasa khawatir karena beberapa tetua utama Sekte Bunga sedang dalam kultivasi, dan satu-satunya tetua bintang 9 Dozun dalam kelompok mereka telah tewas. Nalan Yanran menginformasikan kepada Yun Yun bahwa pihak Sekte Langit Mendalam memiliki 2 ahli bintang 9 Dozun dan mereka semakin mendekat. Yun Yun memutuskan bahwa ia akan bertarung untuk membuka jalan bagi Nalan Yanran agar melarikan diri, menyuruhnya untuk tidak mempedulikan hal lain selain untuk menyelamatkan dirinya. Nalan Yanran dengan keras kepala menolak untuk meninggalkan gurunya tersebut, menyatakan bahwa hidup tanpa Yun Yun tidak akan ada artinya baginya. Yun Yun pun merasa tak berdaya melihat tekad Nalan Yanran yang siap mati bersamanya. Tiba-tiba Yun Yun menghentikan langkahnya dan menarik Nalan Yanran ke belakang. Sebuah serangan tajam melesat dari depan, menghancurkan pohon besar di tempat mereka sebelumnya berada. Tawa aneh terdengar diikuti oleh kemunculan sesosok tunggu kiris di tunggu kiris. Tawa aneh terdengar diikuti kemunculan sosok tunggu kiris di dahan pohon yang merupakan salah satu pengejar. Sosok itu mengejek mereka, menyiratkan bahwa Yun Yun dan muridnya akan menjadi milik wakil kepala Sekte Langit Mendalam. Namun dengan segera lebih dari 10 sosok muncul mengelilingi kelompok Sekte Bunga. Mereka dipimpin oleh Liu Chang, wakil kepala Sekte Langit Mendalam, dan menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dengan mata penuh nafsu. Yun Yun dengan dingin menantang Liu Chang dan menanyakan apakah dia berencana untuk memulai perang besar antar sekte. Liu Chang tertawa dan berkata bahwa ia akan menghabisi anggota Sekte Bunga lainnya dan memenjarakan mereka berdua. Ia percaya bahwa tetua-tetua Sekte Bunga tidak akan mengetahui apapun mengenai hal ini. Di sisi lain, Yao Hua Liangjun yang membawa kipas ungu mendesak Liu Chang untuk segera menyerang.
Ia dan beberapa tetua khawatir akan adanya campur tangan makhluk buas di wilayah ini. Liu Chang pun mendengus dingin dan segera memberikan perintah untuk menyerang. Ia memerintahkan agar semua orang dibunuh terkecuali Yun Yun dan Nalan Yanran. Dengan perintah itu, para ahli sekte langit mendalam pun segera bergerak mengepung sekte bunga dan melepaskan doki mereka. Yun Yun pun kembali mengatakan kepada Nalan Yanran bahwa dia akan membuka jalan. Namun Nalan Yanran tetap teguh akan bersama Yun Yun ketika ia menggenggam pedangnya. Para tetua sekte bunga yang terkepung dan diserang menunjukkan ekspresi yang muram. Meskipun mereka melawan dengan sisa kekuatan mereka, luka dan kelelahan sudah membuat mereka dengan cepat terdesak. Yun Yun pun melepaskan dokinya yang kuat dan menahan serangan dari beberapa ahli sekte langit mendalam. Yao Hua Liangjun mengejeknya dari kejauhan, sementara Yun Yun bertarung dengan sengit. Tiba-tiba Nalan Yanran terkena serangan, terlempar mundur dan memuntahkan darah segar. Ekspresi Yun Yun pun berubah drastis dan dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Nalan Yanran. Saat perhatian Yun Yun teralihkan untuk menyelamatkan muridnya, dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakangnya dan mendaratkan serangan telapak tangan yang kuat di bahunya. Yun Yun pun mengerang kesakitan, memuntahkan darah saat tubuhnya terlempar dan menabrak batu besar. Yao Hua Liangjun mendekati Yun Yun yang terluka dengan senyum cabul, mengangkat kipas logamnya untuk menyerang perut bagian bawahnya dengan kejam. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, suara gemuruh seperti petir terdengar dari langit dan cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba meledak. Sosok emas raksasa tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun. Tinju besarnya berayun secepat kilat dan menghantam tubuh Yao Hua Liangjun. Kekuatan mengerikan dari pukulan itu seketika mengubah Yao Hua Liangjun yang terkejut menjadi daging cincang. Para ahli sekte langit mendalam di sekitarnya dilanda ketakutan ketika melihat Yao Hua Liangjun tewas seketika. Mata mereka menatap ngeri pada sosok emas yang sangat besar itu dan mereka pun dengan cepat mengundurkan diri. Suara rendah yang menggelegar dari sosok manusia emas itu terdengar ketika menyebut bahwa anggota sekte langit mendalam adalah anjing-anjing yang tidak tahu malu. Mendengar suara ejekan itu, ekspresi Liu Chang pun seketika berubah menjadi muram.